Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Senang kembali bisa berjumpa dengan kita semuanya pada hari ini. Di hari yang baru kita memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan ibadah mujizat kemarin? Apakah ada di antara saudara yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan? Kalau ada, mungkin di antara Bapak Ibu bisa membagikan kesaksiannya, sehingga ini bisa menguatkan iman daripada saudara-saudari kita yang lain. Puji Tuhan, dan juga di dalam morning class kemarin kita juga kembali belajar tentang bagaimana mengatakan aku percaya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengatakan aku percaya, bagaimana tindakannya di dalam kehidupan. 2 hari yang lalu Ibu Pendeta Naomi telah menyampaikan kepada kita semuanya tentang cerita seorang Raja Wali. Bagaimana Raja Wali itu selama 35 hari mengerami telur-telurnya. Dia tidak tahu bagaimana dengan kehidupan di dalam telur itu. Tapi dia percaya, sehingga dia duduk mengerami telur-telur itu selama 35 hari. 35 hari bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sebentar. Tapi ketika dia bertelur, dia tahu satu hari telur itu akan menetas menjadi anak. Itu sebabnya dia duduk di atas telur-telur itu dengan sebuah penantian, pengharapan bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya. Bahwa telur itu akan menetas menjadi anak burung. Seperti itulah hidup kita. Kemarin kita sudah belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana karena mereka adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan, tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Walaupun Nebukadnezar itu seorang yang sangat zolim, seorang yang sangat mengerikan, hukuman yang sudah diumumkan adalah akan dibakar, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Hukuman yang sangat luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan dapur perapian itu diubah 7 kali lipat panasnya, Bapak Ibu. Mengerikan, tetapi itu tidak menciutkan iman mereka. Mereka berkata, kalaupun Tuhanku mau menyelamatkan aku, puji Tuhan. Tapi sekalipun dia tidak menyelamatkan kami, no problem, it's okay. Tapi apa yang terjadi kita lihat. Justru Nebukadnezar melihat bahwa 3 orang yang dilemparkan, tetapi kok ada 4 orang di dalam perapian itu. Dan yang keempat ini rupanya katanya seperti rupa anak dewa. Luar biasa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi yang luar biasa yang kita lihat dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Mereka berkata, sekalipun tidak ada mujizat, kami akan tetap percaya kepadanya. Sekalipun kami harus mati di dalam perapian ini, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Keputusan yang luar biasa yang mereka ambil bersama dengan Tuhan. Dan pada hari ini kita mau lihat pribadi yang lain, yang merupakan teman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang itu bernama Beltasar. Pernah saudara dengar nama Beltasar? Nama lainnya adalah Daniel. Jika saya menyebut Daniel, mungkin saudara, oh Daniel rupanya. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Daniel diberi nama Beltasar oleh orang-orang di Babilonia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 apa yang terjadi kepada Daniel. Daniel menjadi orang yang merupakan pejabat tinggi, memiliki kuasa yang sangat tinggi, dipilih untuk menjadi alat kerajaan yang luar biasa. Dan itu membangkitkan kecemburuan di dalam hati banyak orang. Sehingga di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya.
Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali orang akan cemburu melihat keberhasilan kita, melihat kesuksesan kita. Mereka tidak melakukan apapun, tapi mereka cemburu melihat orang-orang yang sukses. Ini terjadi kepada Daniel yang menduduki posisi ranking pangkat yang sangat tinggi. Dan ini menyebabkan kecemburuan di dalam hati para pejabat yang lain. Sehingga mereka mencoba mencari cara kelemahan-kelemahan Daniel itu di mana. Mereka berusaha mencari di mana sehingga mereka boleh menjebak Daniel. Ternyata Daniel tidak memiliki kelemahan-kelemahan yang lain. Sekalipun KPK datang menyelidiki Daniel, Daniel tidak ditemukan kesalahan. Karena dia bersih, dia jujur, dia takut akan Tuhan. Satu-satunya yang menjadi masalah bagi dia adalah dalam hal ibadahnya. Dalam hal ibadahnya. Daniel orang yang sangat taat beribadah. Dia bisa tinggalkan semua pekerjaan lainnya khusus untuk beribadah, untuk menghadap Tuhan. Karena dia tahu ibadah sangat penting. Dia tahu dengan janji Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-58 bahwa ketika kita memberikan waktu dalam ibadah, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan katakan dia akan membawa kita melintasi puncak-puncak gunung. Tuhan akan membawa kita ke dalam kesuksesan yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Dan Daniel mengerti akan hal ini tentang pentingnya ibadah. Itu sebabnya dengan tekun dia menjalankan ibadah. Tapi iblis yang berusaha dengan segala cara menjatuhkan kehidupan manusia, mencari kesempatan bagaimana caranya menjatuhkan Daniel. Melalui para pejabat-pejabat lain, ditemukanlah ternyata inilah kelemahan Daniel. Sehingga dibuatlah keputusan, mereka mendatangi Raja Darius. Mereka katakan, kami telah mufakat bahwa semua orang harus menyembah kepada Raja Darius. Tidak boleh selama 30 hari ini orang menyembah kepada dewa yang lain. Kita mau lihat ketaatan mereka kepada raja. Kita mau melihat kepatuhan mereka kepada raja. Dan apa yang terjadi ketika Daniel mendengar ini? Maka di dalam ayat yang ke-11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa, serta memuji Allahnya Israel. Menyembah kepada Yahweh yang kudus, Yahweh yang hidup. 3 kali satu hari. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Doa merupakan kunci keberhasilan orang percaya. Tidak heran kenapa Daniel begitu berhasil dalam hidupnya. Siapakah Daniel ini? Seorang buangan. Kalau zaman sekarang adalah yang dianggap non-pribumi, yang tidak masuk hitungan, buangan, budak di negeri orang. Tapi kemudian bisa berhasil menjadi orang yang sangat dihormati raja. Karena roh Tuhan ada bersama dengan dia. Dia 3 kali menghadap Tuhan. Hadirat Tuhan menguasai hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita semua menyerupai Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita. Kita diambil dari Dia, maka kita tidak mungkin hidup terpisah dari Dia.
Engkau perlu memiliki hubungan yang terikat erat dengan Dia. Dan Daniel memahami akan hal itu. Daniel mengerti akan hal itu. Itu sebabnya 3 kali sehari dia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ternyata Daniel diintip. Wah, kapan Daniel pulang? Mereka tahu ketika Daniel pulang, dia akan pulang untuk berdoa. Sehingga mereka mengintip. Dan ketika mereka melihat Daniel pulang, wah, mereka tahu inilah waktunya. Mereka bergegas dan mereka membuka pintunya dan menemukan dia berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya kemudian di dalam ayat 13 mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku. Ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika seseorang mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, dia juga akan mendapatkan perkenanan dari pemimpin-pemimpin. Dia juga akan mendapatkan perkenanan dari raja-raja, pembesar-pembesar. Dimanapun dia berada, dia akan mendapatkan perkenanan, kasih karunia. Demikian juga dengan Daniel. Daniel mendapatkan kasih karunia daripada raja. Raja sangat senang kepada dia. Sehingga ketika raja mendengar bahwa Daniel lah orang yang melanggar titahnya itu, maka sangat sedih. Dan firman Tuhan katakan dia berusaha untuk menyelamatkan Daniel. Lalu bergegas, ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan agar penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Sudah tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Sehingga raja harus menepati janjinya, titah yang dikeluarkannya. Sehingga dia berkata, kiranya Allahmu yang kau sembah, dialah yang menyelamatkan engkau. Maka kemudian Daniel dibuang ke dalam gua singa. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja kehilangan harapan karena raja berpikir bahwa tidak mungkin Daniel ini diselamatkan. Singa-singa itu dalam keadaan yang lapar, sehingga semalam-malaman itu karena kesedihan hatinya dia tidak makan apa-apa, dan dia berpuasa memohon Tuhan menyelamatkan Daniel. Dan pagi-pagi dia keluar dan dengan suara yang lemah dia berkata, Daniel, apakah engkau masih hidup? Daniel, apakah Tuhanmu telah menyelamatkan engkau? Dan Daniel menjawab, ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja,
Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Oh haleluya. Pasti Raja berteriak ketika mendengar suara Daniel. Ternyata Daniel diselamatkan. Dan Daniel berkata, ya Raja, Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan, dan aku tidak bersalah di hadapan Raja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah mujizat Tuhan. Mungkin engkau harus dilemparkan ke dalam gua singa. Mungkin bahkan kau alami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah sekalipun kau ada di dalam gua singa, ataupun sekalipun kau ada di dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhanmu tidak akan melepaskan engkau. Tuhanmu tidak akan membiarkan engkau. Dia katakan, penolong Israel, penjaga Israel, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia tidak akan melepaskan tanganmu. Engkau tidak akan pernah goyah. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menolong orang-orang yang dikasihinya. Ketika engkau mendapatkan kasih dan perkenan daripada Tuhan, cukup sudah menyelesaikan masalahmu. Dia akan menolong kau, dia akan menyelamatkan kau. Dia tahu anak-anaknya, dia tahu dan dia peduli kepada anak-anaknya. Dia mengasihi saudara, dia mencintai kau. Engkau boleh ada di dalam gua singa, tapi mulut singa-singa akan ditutup oleh para malaikat-malaikat. Engkau boleh ada di dalam perapian yang menyala-nyala, tapi Tuhan akan bersama dengan kau. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan melindungi engkau. Malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga setiap langkahmu. Dan apa yang terjadi selanjutnya di dalam ayat yang ke-24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Tidak ada secuil luka pun pada tubuhnya, karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, bahkan mungkin kau bernyanyi, aku percaya, tapi apakah itu hanya sekedar di mulutmu? Bagaimana ketika engkau menghadapi rintangan dan tantangan? Bagaimana ketika engkau ada di dalam gua singa? Bagaimana ketika engkau harus dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala? Apakah imanmu akan berubah? Apakah percayamu akan berubah? Ketika engkau menghadapi situasi-situasi yang genting, penyakit, bahkan kematian sekalipun dalam keluargamu, dan kau telah berdoa, ternyata tidak ada jawaban. Bagaimana tindakanmu? Apakah engkau tetap percaya? Haleluya. Kalau engkau percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau ingat bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari mati dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dengan semua organ-organ tubuh yang baru. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Kata perwira Romawi dalam Lukas pasal yang ke-7. Karena dia percaya dengan setiap perkataan Tuhan. Dia percaya dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini. Dia percaya, Daniel percaya, Sadrak, Mesak, Abednego percaya. Bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Sekalipun kau ada di dalam gua singa, mulut singa akan diperintahkan Tuhan tertutup oleh malaikat-malaikatnya.
Sekalipun kau ada dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan sendiri akan duduk bersama dengan kau di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan kalau Tuhan ada bersamaku, kepada siapa aku takut dan gentar. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu yang ada dalam perapian yang menyala-nyala. Kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu yang sekalipun mereka ada dalam gua singa, sekalipun mustahil bagi manusia situasi mereka, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Bahkan di dalam penderitaan kami akan tetap bersukacita. Sekalipun kami ada di dalam gua singa, Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikat untuk mengatukkan mulut singa-singa, sehingga kami bebas dari semua pergumulan permasalahan kami. Karena penebus kami hidup, dan kami tidak usah takut dan gentar. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap semangat dalam hidup ini. And stay safe. Jesus love you. Shalom.